Halo, assalamualaikum. Ini adalah hasil belanja 11.11 kemarin. Udah malam sih waktu itu, udah mau tidur. Kemudian lihat info kalau ada yang jual Huawei Watch Fit ini di harga Rp1.099.000. Bahkan kalau kamu punya beberapa metode pembayaran itu diskon lagi 100.000, jadi Rp999.000. Kalau saya cuma diskon 20.000, manfaatin kode voucher beli-beli karena yang lain udah kepake kode vouchernya. Jadi Rp1.079.000 nih. Ini harga normalnya biasanya adalah Rp1.399.000 ya. Jadi dapat diskon 320.000 itu udah lebih dari 25%. Jadi udah worth it banget kayaknya ya dapat diskon segitu. Karena ini fiturnya menarik dengan layar cukup memanjang seperti ini, rada unik ya. Long battery life, animated fitness coach, dan ini layarnya AMOLED display 1,64 inci. AMOLED loh, 1 juta lebih dikit ya. Harusnya sih worth it banget. Kita lihat highlight fitur di belakang. 12 animated fitness courses, kemudian ada 96 ya, mode untuk olahraga atau workoutnya. Scientific workout guidance, oke ada guidance-nya juga. Kalau mau workout seperti apa, ada full health monitoring. Nih ada keterangannya 1 dan 2 ya. Oh, yang 12 animated fitness courses ini bakal disupport kalau kamu sudah update via OTA ya untuk firmware-nya. Kemudian yang full health monitoring, heart rate monitoring sama sleep tracking ya. Tapi ada keterangan juga, this product is not intended for medical use. All data is provided for reference only. Ingat ya, buat referensi saja. Jadi kalau ada data yang sudah rada-rada nggak normal, segera hubungi tenaga medis, dokter, ataupun ke perawat ya. Dan ini yang nggak kalah menarik adalah sudah built-in GPS. Jadi kalau misalkan kamu mau lari, mengukur jarak, dan lain-lain, cukup pakai smartwatch ini. Nggak usah ngandelin smartphone-nya lagi buat GPS-nya. Ini warna yang saya beli warna hijau, karena tinggal tersisa 2 warna, hijau sama orange apa pink sih. Sebetulnya pengen yang warna hitam ya, biar lebih masuk. Tapi ya sudah, hijau juga oke, harusnya. Bentar, ini kayaknya buat bukanya tinggal dilepas gini. Udah kayak green pill-nya Apple, gampang. Oh, void-voidnya kelihatan, tulisan voidnya kelepas. Ya, ini bisa ngebantu buat ambil juga sisi bawah dari kardusnya. Dan seperti ini warna hijaunya. Soft, pastel, lebih mirip kayak ini ya. Army green, tapi lebih soft gitu. Kita taruh dulu. Lalu di sini kita lihat ada 2 partisi, kiri dan kanan. Ini mengingatkan gaya dari packaging smartphone Huawei zaman dulu. Zaman masih P8 apa P9 ya. Diselipin di tengah, jadi lebih aman. Dan di sini kita bisa lihat ada buku manual yang tebal banget. Inilah stiker serial number-nya. Lalu ada sebuah buku lagi, ini kartu garansi. Ini nggak ada apa-apa ya, cuma partisi buat ngajejegen kalau kata orang Sunda. Di sini ada chargernya. Oh, 2 pin magnetik seperti ini dengan ujung colokan USB Type A ya. Sip. Beda dengan yang bulat-bulat. Yang bulat biasanya dikasih docknya kayak dudukan bulat gitu, ada lubang USB Type C. Ini dia, strapnya bertuliskan Huawei di ringnya. Strapnya sporty banget, feels-nya. Sampai ke pengaitnya pun terbuat dari plastik ya, bukan logam. Saya suka. Lembut, lentur banget juga. Ya kerasa lah ya, strapnya bukan strap murahan. Dan di layarnya dikasih pelindung untuk dalam kemasan, kita bisa lepaskan. Dan ini penampakan dari smartwatch Huawei Watch Fit. Agak kecil ya, jadi terlihat memanjang. Tadinya saya pikir rada besar, rada lebar gitu, tapi ternyata enggak. Bezelnya cukup tipis, kiri kanan dan atas, yang bawah lebih tebal. Dan di sini ada, apa ini lubang? Mikrofon kah? Saya belum tahu. Dan di sini ada tombol fisiknya ya, 1. Sisi belakang ada heart rate sensor, kemudian 2 pin magnetik buat charging. Kita akan coba nyalakan aja. Huawei. Kebetulan sebelum 11.11 kemarin saya juga udah meminang Huawei V40. Kita pilih bahasa Inggris. Dan kita cukup buka aplikasi Huawei Hot. Oke, udah ada paling atas. Oh, ada turun lagi. Huawei Watch Fit Series. Dan ternyata di atas kamu bisa lihat ada Porsche Design. Wow, jadi dapat bocoran ya.
Huawei mau nambah tuh yang Force Design buat watch seriesnya. Pair udah ketemu, pairing, dan konfirmasi seperti biasa. Kalau UX yang bagus tuh selalu konfirmasi di smartwatch-nya ya. Dan by default seperti ini watch face-nya. Kita bisa ganti kalau mau, sekitar 390 KB. Dan installing, oke, cukup lama installingnya. A few moments later. Oke, sudah terupdate. Dan yang jelas ini ada turn wrist detection ya. Jadi kalau diputar pergelangan tangan, layarnya menyala. Saya nggak tahu apakah ada always on, nanti kita cek. Tapi saya mau ngecek dulu watch face-nya. Seberapa banyak? Oh, yang lain bayar 28.000. Kalau yang official banyak banget juga sih. Ini free ya. Free-nya banyak banget juga nih. Tuh. Jadi kalau kamu nggak mau beli sebetulnya nggak masalah. Free-nya banyak banget. Ya, sudah terinstall yang full color banget. Baterai 75%, ada infonya. Cepat banget ya screen time out-nya. Ada jam, tanggal, bulan, hari, AM, kemudian jumlah langkah kayaknya. Kemudian ini ada suhu. Apa ini? Yang ada sebelah sini ya. Pokoknya ada cukup banyak informasi yang ditampilkan. Dan setelah watch face, kita akan cek fitur lain dari aplikasi sini dulu ya. Ada health monitoring, Huawei True Sleep, continuous heart rate monitoring, automatic stress test, activity reminder. Oke, ini ada sedentary reminder sih. Kalau misalkan duduk kelamaan sejam, alarm bisa di set dari sini. Help, oke, ada help. Weather reports bisa ya diteruskan dan bisa pilih temperatur unitnya Celsius atau Fahrenheit. Notification sudah. Device setting, musik playback control bisa, Bluetooth disconnection reminder, dan raise to wake juga ada. Firmware update, oke, 9,36 MB. A few moments later. Oke, sudah selesai software update-nya. Kita akan cek lagi menu terakhir di Huawei Health ada apa saja. Ini udah finish. Apakah masih ada lagi? Oh, masih ada lagi. 102.10. A few moments later. Oke, kali ini sudah yang final, yang terakhir software update-nya. Jadi kalau di smartphone aplikasi Health kayak gitu aja ya settingnya. Sekarang kita lihat langsung di Huawei smartwatch-nya, Huawei Fit. Kalau di swipe dari atas ke bawah ada toggles. Apa ini? Will sleep after 5 minutes. Jadi ini layarnya nggak akan mati selama 5 menit. Ada do not disturb mode. Kemudian ringing call. I'm here. I'm here. Oke, itu adalah Find Phone ya. Jadi tadi bunyi si handphonenya I'm here, katanya ngasih tahu dia di situ. Oke. Terakhir ada alarm dan setting. Kemudian kalau swipe dari bawah ke atas, seperti biasa, semua notifikasi yang sudah masuk muncul di situ. Dari kiri, ini adalah rekap aktivitas yang sudah dilakukan, jumlah langkah, apa ini, waktu, dan juga workout jumlahnya. Saya nggak tahu buat apa, tapi di sini kita bisa. Oke, ini adalah remote music player ya. Jadi kontrol buat musik player di smartphone bisa di remote dari sini, termasuk atur volume dan pindah track. Mantap. Swipe lagi ada weather, swipe lagi ada stress level, swipe lagi ada heart rate. Oke, kemudian habis. Jadi kalau di ke kanan juga sama ya. Ini sirkular menunya. Dan ini kalau mau masuk ke menu lengkap, tekan dari watch face ya, tekan tombol ini. Ada heart rate, SpO2, activity record, sleep, stress, breathing exercise. Ini saya kayak pernah lihat di smartwatch lain juga, urutan menunya persis banget kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Workout-nya, nih banyak banget. Fitness ada 12 course, running ada 13 course, outdoor run, outdoor walk, indoor walk, outdoor cycle, indoor cycle, full swim, open water swim, elliptical, rower, other. Other nih apa nih? Oh, dia buat ini ya, buat olahraga yang default aja.
Dan bisa ditambahin add strength, spinning, stepper, air walker, HIIT, aerobics, group training, yoga, pilates, crossfit, function training, physical training, taekwondo, boxing, free sparring, karate, fencing, belly dance, jazz dance, latin dance, ballet, core training, body combat, kendo, single bar, parallel bars, fun, street dance, roller skating, martial arts, masih banyak lagi ke bawah. Makanya puluhan banyak banget tadi ya. Termasuk softball, football juga ada. Banyak banget. Serius ini banyak banget, kalau saya absen nggak tahu berapa lama ini video jadinya. Ada workout record, belum ada recordnya. Workout status, datanya belum cukup. Heart rate, SpO2, nah berarti ada blood oxygen juga ya. Kemudian activity record yang tadi, sleep, stress levelnya berapa, udah juga. Breathing exercise ini kayak panduan buat relaksasi nafas ya, tarik nafas, buang nafas. Kemudian ada remote shutter kamera juga. Mantap nih, kalau di Huawei remote shutter kameranya langsung membuka aplikasi kamera bawaan. Nggak tahu kalau di smartphone lain ya. Dan bisa pilih mau pakai timer atau tidak. Tanpa timer 2 detik dan 5 detik. Mantap, bisa pilih. Notification yang tadi, kemudian weather juga udah, stopwatch, timer, alarm. Alarm bisakah ditambahkan dari sini? Oke, bisa pilih jamnya di sini ya. Flashlight ini hanya menyalakan layarnya dengan warna putih, jadi bisa membantu kalau lagi misalkan mau ngelihat ini nomor tiket duduk di bioskop ya. Kalau nanti udah nggak pandemi, bolehlah nonton di bioskop, manfaatkan fitur ini. Find phone udah tadi, lalu ada setting. Display ini bisa pilih watch face. By default yang udah kita download 1, lalu ada yang bawaannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ini galeri, bisa ganti gambar sih harusnya ya. Selain watch face ada standby watch face-nya. Ini ada always on display-nya nih. Mantap nih. Bagus kakak, tapi bakal bikin baterainya lebih boros katanya. Oke, ini dia penampakannya di tangan. Biasanya netizen marah kalau nggak saya contohin cara pemakaiannya di tangan seperti apa. Mungkin desainnya rada-rada mirip Apple Watch, tapi lebih panjang ya. Oke, dan kalau pakai always on display, turn wrist detection-nya nggak berfungsi. Jadi dia nggak masuk ke watch face, karena kan ini sudah selalu menyala. Jadi buat lihat jam terus kan. Jadi kalau mau masuk ke watch face ya antara double tap si layarnya atau tekan tombol fisiknya ya. Oke, cepat banget dia balik ke always on display-nya. Kemudian favorit ini bisa diatur nih. Menu-menu yang muncul kalau kita swipe ke kiri dan ke kanan dari watch face tadi ya. Dan bisa ditambahkan juga sleep. Oke. Sepertinya saya sudah cukup segitu. Brightness, auto, atau ada 5 tingkat kecerahan yang bisa diatur manual juga. Advance, sleep, auto, bisa dipilih juga time out layarnya dari 10 sampai dengan 20 detik. Kita pilih auto saja. Screen on, udah bisa dipilih nih kalau mau screen on terus berapa menit juga. Nanti screen on dinyalakannya di toggles yang tadi ya. Strength, apa ini? Strong, soft, none. Ini buat vibrationnya. Do not disturb, all day atau pakai schedule bisa. Workout setting, nah workout ini bisa auto detect juga ya, yang cocok buat workout mode-nya yang mana. Dan di sistem ini bisa restart, power off, dan reset. Oke, terakhir tinggal about. Serius ini adalah smartwatch yang bikin galau ya. Di harga segini fiturnya lengkap, watch-nya banyak banget. Memang nggak punya storage sih buat nyetel lagu, dan nggak bisa dial telepon dari sini, nggak bisa terima telepon dari sini juga. Tapi semua yang ditawarkan termasuk layarnya, punya always on display juga tuh, kayak gitu. Kalau kamu nyalakan, ganti dengan watch face-nya ya. Jadinya mantap banget. Kalau butuh always on, yang penting ada jamnya, pakai yang ini aja yang lebih simple, nggak makan baterai banyak-banyak. Tapi begitu
kamu buka dan pengen lihat sesuatu yang fancy, kamu bisa pakai watch face yang seperti ini. Watch face-nya banyak, yang free banyak, dan yang berbayar juga banyak. Jadinya ini adalah smartwatch yang menurut saya valuable banget. Kalau dibandingin sama Amazfit, saya bingung mau pilih yang mana. Ya, Amazfit BPU yang baru rilis di harga yang lebih murah itu juga bagus, tapi bukan AMOLED layarnya. Kalau ini AMOLED dengan rasio layar lebih memanjang, lebih besar jadinya. So, kalau kamu tertarik, saya akan sertakan link pembeliannya di deskripsi video ini. Warnanya kalau nggak salah ada ini, orange sama hitam. Kalau saya sih cocok sama yang smartwatch yang sejutaan aja, fiturnya segini udah cukup banget. Yang Watch GT Pro malah kayaknya overkill buat saya. Oke, gitu aja kali ya video unboxing sama bahas fitur-fitur dari Huawei Watch Fit ini. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.